Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Minci Wardani. Saya adalah guru bidang studi pendidikan agama Kristen di SDN 28 Jemongko, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Manado. Hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan judul materi Arti Bertobat. Marilah kita sama-sama menyaksikannya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Iya anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan, berarti kita semua dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana dengan teman-temannya? Ada yang tidak masuk? Tidak ada, berarti semua hadir ya, lengkap anggota atau kelas 5 pada saat ini ya. Mari kita akan memulai pembelajaran kita pada saat ini ya. Kita berdiri bersama-sama, kita mau menyanyi dari buku pelajaran kita. 1, 2, 3. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baiklah pada Allah. Oh baiklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baiklah pada Allah. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami bersama anak didik kami dengan penuh keadaan sehat. Tuhan memelihara kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terlebih pada saat ini Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Beri kesehatan, beri kekuatan, kemampuan dan akal budi bagi kami, supaya kami bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik sampai selesainya nanti ya Bapa. Terima kasih Bapa, doa ini kami persembahkan melalui putra-Mu Yesus Kristus. Kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, silakan duduk. Ya, Ibu sudah menayangkan, ada tulisan di depan ya. Coba kita baca bersama-sama. Bacaan di depan 1, 2, 3. Arti bertobat. Bertobat. Ya, nanti kita akan belajar bertobat itu apa sih. Tapi yang jelas bertobat itu berarti ada yang harus kita ubah ya. Bertobat itu berarti ada karena adanya apa? Dosa itu berbentuk atau perbuatan jahat atau perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan ya, membuat Tuhan sedih dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, pernah mendengar ya kata dosa ya? Ya, terus pernah mendengar kata dosa? Pernah berpikir enggak, oh dosa itu apa sih? Udah tahu tadi dosa itu apa? Perbuatan yang jahat ya, yang tidak baik, bisa dikatakan melanggar hukum. Nah, pertanyaannya apakah semua orang berdosa? Ada di antara anak-anakku yang tidak berdosa? Semua kita pernah berdosa atau melakukan dosa ya. Kenapa setiap orang atau manusia bahkan anak-anak itu ada memiliki yang namanya dosa. Nah, kita akan melihat dari mana awal dosa itu dimulai ya. Kita lihat, kita perhatikan sebentar videonya di depan ya, nanti simak.
buah-buahan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah-buahan yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu. Kira-kira kisah siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang pada saat itu berada di Taman Eden. Mereka ketika Hawa mendengar perkataan iblis dan dia mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan itu tadi, dia memulai dosa pertama. Nah, berarti dosa pertama itu dimulai dari apa? Tidak taat kepada perintah Tuhan. Lebih taat kepada perintah siapa? Ayo. Ular. Siapa ular itu? Wujud siapa tadi? Iblis. Ya kan? Berarti ketika dosa itu masuk kepada manusia itu memilih lebih taat kepada iblis daripada taat kepada Tuhan. Sekarang jujur, siapa yang pernah melakukan dosa? Ibu juga pernah. Semua. Ibu minta salah satu ya, enggak apa-apa, ini bukan dimarah. Coba satu katakan jenis dosa apa dulu yang pernah dibuat? Mencuri buah, bagus. Nah sekarang ketika kamu mencuri buah, benar nggak? Oh saya harus mencuri nih, tak ambil. Langsung gitu gak pikirannya? Ayo, yang lain bagaimana? Biasanya ketika kita mau berbuat jahat, awal kita berbuat jahat, itu pasti berpikir, ada pikiran nggak usah, nggak boleh. Itu perbuatan dosa atau itu perbuatan jahat. Ada pikiran kita yang berkata memperingatkan kita sebenarnya, tetapi di lain pikiran yang lainnya, ambil, nanti kamu dapat duit yang banyak, kamu akan bisa jajan seenaknya, apa yang mau kamu dapat akan kamu beli. Nah itu yang lebih kuat kan daripada tadi peringatan tidak boleh, itu dosa gitu. Sehingga kita lebih cenderung mengikuti yang ini tadi, yang lebih kuat mendorong tadi ya. Itulah dosa pertama dimulai ya. Nah kita lihat berarti dimulai dari dosa pertama itu dari Adam dan Hawa, kejatuhan Adam dan Hawa pada saat itu ya. Jadi pada saat ini kita tahu bahwa dosa itu semua sudah dilakukan. Tetapi kita akan melihat dari materi kita itu nanti, kita semua sudah mengakui dosa tadi, benar? Benar ya, semua kita berdosa, tetapi bisa tidak kita membuang dosa itu melalui apa tadi? Bertobat atau pertobatan. Nah seperti apa kita bertobat? Mari kita saksikan kembali. Ada cerita dari pelajaran kita ya. Bisa dilihat ya. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarang. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang rupahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap saudara dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi sebagai anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang kembali bapak. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bisa mengikuti ceritanya? Bagaimana tadi? Kesalahan dari penutup cerita Alkitab tadi, cerita kitab suci tadi bagaimana? Seorang pemuda yang meminta kekayaan dari ayahnya. Ayahnya membagikan, kemudian
dia kemana kan uangnya? Berfoya-foya. Nah, dosa apa yang dilakukan oleh anak ini? Yaitu telah menyakiti hati ayahnya. Ayahnya yang begitu mengasihi dia. Coba kalau dia minta kebutuhan untuk kebutuhan dia, ayahnya pasti memberi atau tidak? Memberi kan? Itu diminta harta bagiannya katanya. Padahal orang tuanya masih ada. Jadi kesalahan besar yang dilakukan oleh anak ini adalah menyakiti ayahnya yang begitu mengasihi dia. Ya, nah sama. Tadi ibu katakan bahwa ketika kita melakukan dosa, kita menyakiti hati siapa? Bapak atau Tuhan Allah kita. Itu yang harus kita ingat. Selain kita menyakiti hati ayah kita di rumah, hati ibu kita di rumah, kita menyakiti hati Tuhan. Itu perbuatan dosa ya. Tetapi kita melihat bahwa bagaimana anak ini menurut kalian dari cerita tadi bertobat atau tidak dia? Bertobat. Bagaimana dia bertobat? Kapan dia bertobat? Yaitu ketika semua uangnya habis ya. Baru dia sadar. Dia katakan apa? Apa yang dia katakan? Di rumah ayahku terdapat banyak makanan, banyak uang. Iya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Karena lapar baru dia sadar, ya. Sehingga dia memilih untuk kembali kepada ayahnya. Nah, berarti dia kembali kepada ayahnya, apa yang dia lakukan? Ada atau apa pikiran yang dia rasakan? Yaitu menyesal. Menyesal, kemudian dia apa lagi? Enggak cukup hanya menyesal. Kalau dia hanya menyesal, aduh, nyesal aku duduk, dia di situ. Bisa enggak dia ketemu ayahnya? Enggak. Kemudian dia apa? Dia bangkit, berjalan, pulang ke tempat ayahnya, dan kemudian ada satu hal yang penting dia lakukan, yaitu mengakui kesalahannya. Ayo, masih ada yang belum mengakui kesalahannya ketika berbuat salah? Ya, itu bentuk pertobatan loh. Artinya kita bertobat tadi. Kalau mau mengakui, menyadari pertama dulu ya. Kemudian sadar, oh harus mengakui kesalahanku terhadap orang tua, apalagi kepada Tuhan. Nah, itu artinya itulah kesalahan, mengakui kesalahan, menyesal, kemudian mengakui kesalahan, itulah yang dimaksud dengan apa tadi? Bertobat atau pertobatan. Nah, ini dia ya. Perjanjian, dalam perjanjian baru itu kitab suci kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Lihat materinya ya. Ayo kita baca bersama-sama yuk. Dalam perjanjian baru, kata bertobat atau pertobatan berarti yuk, pikiran disertai dengan penyesalan, perubahan perilaku melalui satu, perubahan, dua, ya, pikiran tadi berpikir, waduh rupanya yang saya buat ini salah. Kemudian perubahan kesadaran, kemudian bangkit ya, melakukan. Kemudian bawahnya apa lagi? Ayo, pertobatan melibatkan tiga hal. Satu, dua, tiga. Iya, tadi apa ibu bilang? Mencuri. Dosa mencuri itu didorong awalnya dengan apa? Pikiran. Kemudian disertai dengan perasaan. Perasaan ini tadi masuk sebenarnya. Ada yang melarang, ada perasaan yang melarang, tidak boleh. Ada perasaan yang mendorong, lakukan supaya kamu dapat uang banyak, ya. Itu perasaan. Baru timbullah keinginan, oh ya saya melangkah, saya harus mencuri. Nah, jadi timbullah itu keinginan, ya. Nah, lanjut yang bagian kiri. Itu masih arti pertobatan. Kita baca 1, 2, 3. Perubahan pikiran hatinya. Tidak tahu, tidak mengerti, tidak sadar akan dosa-dosanya. Ya, mengerti dan sadar akan dosa-dosanya. Ya, yang sebelah kanan. Memiliki kehendak atau keinginan untuk berubah dari pikiran, berbuat atau hidup mereka yang berdosa. Oke, jelas ya. Jadi di situ perbuatan hidup
Itu harus berubah, ya. Ya. Ada di dalam, tercatat di dalam kitab Kisah para, ya. Dari kisah anak yang hilang tadi yang kita baca tadi, apa yang di situ dilakukannya? Yang pertama, dia sadar akan dosanya. Yang kedua, ia menyesali perbuatannya. Tiga, ia mengakui dan berbalik kepada siapa? Ayahnya. Kemudian meminta ampun, ya, maaf, dan kembali menjadi anak yang baik. Ya, ayahnya menghukumnya atau tidak? Tidak. Kenapa? Malah ayahnya itu menerima anaknya kembali dengan sukacita. Kenapa? Karena dia melihat anaknya itu telah menyesali perbuatannya. Nah, demikian juga harapan Tuhan kepada kita. Kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan ingin kita menyesali kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Ingat, walaupun kita pernah bersalah, tadi semua bilang saya pernah berdosa, Bu. Saya pernah bersalah, Bu. Tapi kita menyesali dan tidak mengulanginya supaya kita tidak menyedihkan hati Tuhan, ya. Nah, mengapa manusia itu perlu bertobat, ya? Karena setiap manusia itu adalah orang berdosa. Jadi setiap saat kita harus bertobat dan mengaku dosa, ya. Alasan utama Kristus datang ke dalam dunia adalah mentobatkan kita manusia. Tuhan menunggu kita agar berbalik kepadanya, ya. Jadi sudah paham ya materi-materi dari pertobatan tadi. Coba kita langsung saja buat kelompok tugas kita, ya. Dosa yang pernah kita lakukan. Kalian tadi bilang mencuri, ya. Setelah mencuri ada enggak kepinginnya untuk melakukan perubahan supaya dari yang menyakiti hati Tuhan tadi mau menyenangkan hati Tuhan? Ada pikiran seperti itu? Ada. Berarti saya tidak boleh mengulanginya kembali supaya tidak menyakitkan hati Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan dengan perubahan dan perbuatan. Nah, lihat di situ, ya. Ini ada contoh. Tindakan yang menyakitkan hati Tuhan, ya, ini Ibu kasih contohnya mengucapkan kata makian kasar dan tidak sopan. Itu kan termasuk jenis dosa, kan? Karena siapa? Karena apa? Menyakiti teman yang disakiti, kasar dengan orang tua, menyakiti hati orang tua, apalagi menyakiti hati Tuhan. Sehingga di sini contoh tindakan dosa atau yang menyedihkan hati Tuhan, mengucapkan kata makian kasar dan tidak sopan. Nah, itu dosanya. Kemudian ingin berubah, tidak mengulangnya lagi dan mau menyenangkan hati Tuhan, yaitu perubahannya bertutur kata yang santun, halus dan sopan, tidak kasar lagi, tidak memaki-maki lagi. Itu perubahannya. Kemudian kalian lanjutkan, ya. Ada nomor-nomor berikutnya, dosa apa saja, ya. Ibu kasih 5, ya. 5 jenis dosa. Ya, tulis ya di sebelahnya. Ini boleh diskusi, tetapi kan ada lembaran masing-masing nih. Dari hasil diskusi kalian, tulis masing-masing di lembaran tugasnya, ya. Nah, ini berempat boleh diskusi, ya. Diskusi. Nah, nanti kalian tulis masing-masing di lembarannya. Gini, oh ya saya pernah mencuri. Atau tapi merasa bilang, kalau saya pernah berkata kasar sama orang tua. Ini kan contoh yang Ibu, ya. Kalau kalian merasa pernah begitu, tulis saja di sini, ya. Ulangi yang ini tidak apa-apa, karena itu kan dari kalian. Kalau ini kan dari Ibu contohnya. Oke? Pengakuan kalian. Ayo, tulis. Itu namanya jenis-jenis dosa. Kalau Ibu tanya, kalian bisa jawab. Apa yang kalian jawab ke Ibu, itulah yang ditulis di sini. Nah, di sini tindakannya apa ini? Tidak mau mengulanginya kembali boleh, ya. Banyak cara, ya. Jadi bukan hanya jawabannya toh tidak mengulanginya lagi, banyak. Apa? Pikiran Anda mau lagi mencuri diam-diam, saya harus minta nih orang tua, tulis di sini aja, jangan kita berjalan terus. Ayo, apa rasa apa? Oh ya, tolong kalian buat tulis nama saya. Hasil pokoknya. Satu lembar. Apa? Melawan orang tua atau? Iya. Yang menyakiti teman. Ayo, ada yang kasar dengan teman di sini? Ada. Nah, akui ya, tulis di situ, ya. Bu, ini Di sini
bisa di Udah cukupnya gimana? itu di sama. Oh bisa, ini kan besar. Udah ditulis kelompoknya tadi? Selesai ya. Ini kelompok 1. Jadi Marsa kelompok 2, Selma kelompok 3. Kelompok 2 sudah? Yang tugas mandirinya boleh dilanjutkan. Di bawah. Ayo, dengan kelompok 3 nih, bagaimana? Ada kesulitan? Hah? Ya. Sampai ke depan. Hasil dari kelompok 3. Bisa kalau kombinasi boleh ya. Tadi kamu kelompok. Itu kita yang lagi. Ya, ayo kelompok 1 boleh membacakan atau mempresentasikan apa yang sudah ditulis. Mewakili kelompok 1, ayo. Agak nyamping ya biar mukanya ke kamera. Dari sini. Kami dari kelompok 1 diskusi kami. ya. Baca mulai dari tindakan. Tindakan yang menyedihkan hati teman, mengadu domba teman. Saya berjanji, saya tidak akan mengadu domba teman lagi dan meminta maaf kepada teman saat saya ada salah kepada teman. Iya, tepuk tangan. Saya berani mengakui kesalahan dan mau berubah. Ayo kelompok 2, siapa yang mewakili? Ya, masih tahu kami dari kelompok 2 akan ini menyampaikan tugas yang kedua ya. Kami dari kelompok 2 Membacakan tugas dari baca tugasnya. saya pernah mencuri buah mangga. Tindakan perubahan. Saya tidak akan mencuri lagi. Saya akan meminta maaf kepada orang yang benar. Ada orang yang memiliki. Oke. Perwakilan kelompok 3. Ayo. Duit. Bacanya boleh kan hasil diskusinya. Kali dulu kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami pada hari ini. Nah, baca yang kuat dari dengan temannya. Tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Nah, Memaki teman, memukul teman, menunjuk teman, marah teman. Perubahan yang saya lakukan, tidak berbuat dosa lagi, iya. tidak marahi teman lagi, tidak membentak orang tua lagi, Iya. dan tidak mencuri lagi. Iya, teman-teman. Tapi sudah baca satu-satu, walaupun ibu lirik-lirik, ibu udah tahu dah. Ibu baca. Yang ibu ambil di sini adalah kalian menjadi
anak yang jujur ya. Tanya dulu, paham tak dengan pembelajaran hari ini? Paham ya, benar ya, dari apa yang kalian tulis itu benar-benar karena memahami ya. Terima kasih ya buat semuanya sudah menjadi anak yang jujur, mengakui kesalahannya. Mari tulis dulu nama tugasnya di lembaran tugasnya. Setelah itu ibu minta supaya kita semua ke depan ya. Ibu mau tanya dulu, ada nggak di antara kalian yang ada di sini yang pernah saling menyakiti? Nah, satu dengan siapa contohnya? Iya, Diana dengan siapa contohnya? Dan enggak yang di sini ada enggak? Enggak ada ya, enggak apa-apa. Nanti kita doakan dari sini. Nah, Selma ada atau Pasya? Yang di antara kita di sini ada? Ada dengan siapa? Dengan Tika. Oke, hari ini kita selesaikan semua ya. Berubah, tidak menyakiti teman lagi, tidak mengganggu teman lagi. Ayo kalau sudah, ibu ajak kita ke depan semua. Ayo, mari kita saling. Dengarkan ibu, kalian sudah berjanji sama teman-temannya. Dia temannya yang pernah disakiti. Ya, minta maaf. Jadi yang disakiti udah tulus minta maaf. Ayo udah tulus memaafkan. Ayo, tadi kamu menyakiti siapa? Deri, udah tulus ya Deri memaafkan kamu ya. Yang lain juga. Jikalau ada teman-teman yang tidak ada di sini yang pernah kalian sakiti, seperti Diana tadi, menyakiti dia kan tidak ada di sini, temannya ada di luar sana berdoa pada saat ini, berjanji besok boleh minta maaf. Udah pernah minta maaf belum? Oh udah, berarti udah selesai dong ya. Kalau masih ada yang tadi diperbuat, mari saat ini kita akhiri. Kalian merenungkan kesalahan yang pernah kalian lakukan, mungkin terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap keluarga dan famili lain. Mari saat ini tutup mata kita, ucapkan dengan perasaan kita, dengan hati kita katakan sama Tuhan, saya tidak akan melakukan dosa lagi di hadapan Tuhan. Saya mau mengampuni teman-teman yang melakukan kesalahan juga terhadap saya dan di hadapan Tuhan saat ini. Aku akan berdoa buat kita semua. Kalian mengingat kembali mungkin ada dosa, kesalahan yang belum kalian bereskan, yang pernah kalian lakukan terhadap teman dan belum meminta maaf. Kalian berjanji besok dan ketika bertemu sampaikan kata maaf kepada orang tua juga terlebih kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, ibu pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami ya Tuhan. Pembelajaran kami hari ini mengingatkan kami akan arti daripada pertobatan, yaitu tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti teman kami, menyakiti hati orang tua kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah kami lakukan. Kami berjanji untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua, dan anak-anak yang menyenangkan hati sesama teman kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mentaati perintah Tuhan, perintah orang tua, bahkan guru-guru kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami bergandengan tangan untuk kami saling menguatkan, sebagai tanda bahwa kami sudah saling memaafkan, kami saling mengampuni jikalau kami sering melakukan kesalahan dengan sesama teman kami. Tuhan buka hati dan pintu maaf bagi setiap kami ya Tuhan, supaya kami juga dimampukan untuk memaafkan, mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri pembelajaran kami pada siang hari ini. Pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.